Anak-anak taman anak ini bermain dengan sapu tangan, tapi aku tidak tahu guru di belakangku. Tunjukkan pistol ke kepala mereka. Seluruh adegan juga disebarkan secara langsung di internet. Saat ini, orang tua mereka sedang menonton siaran langsung dalam ketakutan, dan semuanya dimulai sejam yang lalu. Nana adalah guru taman anak, sangat populer dengan anak-anak. Hari itu, anak-anak menonton kartun di ruangan seperti biasa, tapi Nana tiba-tiba mengubah wajahnya. Ambil senjata dan sembunyikan ke pinggang Anda, lalu keluarkan ponselmu dan hubungi polisi. Hubungi polisi dan tangkap dirimu sendiri. Operasi ini benar-benar mengejutkan, tapi bukan polisi yang datang pertama. Ini adalah supir. Nana dipanggil untuk memberikan makanan kepada anak-anak. Setelah supir meletakkan makanan, aku akan pergi, tapi aku tidak sengaja melihat pistol di pinggang nenek. Nana marah dengan malu. Tunjukkan pistol ke supir. Dia mengikat supir. Kemudian, polisi terburu-buru dengan tim, mengelilingi taman anak. Nana membuat permintaan pertamanya kepada polisi. Dia meminta ahli Laujia untuk bernegosiasi dengannya. Laujia memang seorang negosiasi senior. Polisi tidak tahu apa yang Nana mainkan. Kita hanya bisa menelepon Laujia ke TKP. Nana membuat permintaan kedua. Transfer 50 juta dolar AS ke rekening Anda dalam 1 jam, atau dia akan menembak anak. Sebaliknya, selama tebusan dibayar, dia akan membiarkan salah satu anak pergi. Penculik mendapatkan 50 juta per jam. Ini hanya pemikiran berharap. Polisi tidak ingin ditangkap oleh penculik. Deploy sekarang. Saya berniat untuk menekan Nana dengan kekuatan, tapi mereka tidak berpikir. Nana telah mengunggah video penculikan anak itu ke internet. Itu adegan pertama yang kita lihat. Dalam video, anak-anak sedang bermain permainan, dan Nana memegang kepala pistol. Anak-anak tidak tahu bahaya. Video ini segera menimbulkan diskusi seluruh jaringan. Orang tua anak-anak cepat merasakan bahwa taman anak-anak sedang menonton siaran langsung mengerikan ini. Ini benar-benar tidak bisa dipikirkan. Bahkan ahli negosiasi seperti Laujia tidak bisa memahaminya. Anak kecil bahagia membiarkan guru menembaknya di depan kamera. Kedua berikutnya, aku jatuh. Lihat di depan layar. Orang tuanya, yang ditembak mati, segera menangis dan pingsan. Nana mengajukan permintaannya ke seluruh jaringan. Jika Anda tidak bisa berbicara dengan premier di telepon, dia menembak anak setiap jam. Matanya sangat panas. Ton yang kuat. 10.000 orang netis mulai menyalahgunakannya. Perilaku anti-manusia semacam ini secara segera mendorongnya ke puncak pendapat publik. Laujia tidak tahan lagi. Dia membiarkan polisi masuk ke rumah Nana secara langsung. Mulai pencarian. Setelah pencarian, mereka tidak menemukan senjata mekanik. Sebaliknya, banyak lubang depresi ditemukan di meja sisi tidur Nana. Obat. Laujia menyelidiki catatan medis Nana. Baru saja tahu, Nana telah menerima psikoterapi sejak berumur 16 tahun. Laujia menangkap ibu Nana lagi. Saya berniat untuk membuat Nana patuh melalui cara ini. Tapi saat aku melihat ibu nenek, Laujia terkejut. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dia akhirnya mengingat 14 tahun yang lalu. Nana, hanya 16 tahun, diserang di bus. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab menangani kasus ini adalah Laujia. Karena pelanggaran biasa di India. Bahkan jika kita tahu, Anda tidak bisa dipromosikan dan menjadi kaya. Pada saat itu, Laujia ingin dipromosikan. Fokus pada kasus besar lainnya. Pembunuh yang menyerang Nana tidak pernah ditemukan. Nana menderita depresi dan ketakutan berat. Penjahat tersembunyi. Bagaimana korban bisa merasa tenang? Sampai Nana berumur 30 tahun, dia tidak bisa mengguncang rasa takut akan diserang. Dia akhirnya runtuh. Rencana penculikan. Laujia akhirnya mengerti mengapa Nana ingin bernegosiasi dengannya. Dia datang untuk balas dendam. Namun, tujuan Nana adalah benar-benar balas dendam. Apakah itu sederhana? Perdana Menteri baru saja menyelesaikan pertemuannya. Saya mendengar bahwa penculik ingin berbicara dengannya. Staf menyarankannya untuk tidak terlibat, tapi dia tidak ingin. Anak-anak kehilangan nyawa mereka. Premier Yu menelepon Nana. Nana menjaga janjinya. 2 anak dibebaskan. Tak terduga, salah satu anak kecil adalah salah satu yang dibunuh dalam siaran langsung. Dia tidak membunuhnya sama sekali. Tembakan langsung sebelumnya menembaknya palsu. Ini semua bagian dari rencananya untuk bertemu Perdana Menteri. Tapi jika Anda menculik kelompok anak-anak, Anda dapat melihat Perdana Menteri. Bukankah Perdana Menteri akan menghadapi penculik setiap hari? Nana dikepung oleh seluruh jaringan lagi. Stasiun TV satelit utama juga bertukar untuk melawan, menyebarkan kabar angin tentang dia sebagai psikopat. Nana menonton semua ini di layar, dengan marah menelepon-telepon. Gadis itu duduk di bus sekolah sendirian. Supir memberinya senyum aneh. Dia dilanggar. 14 tahun kemudian, gadis itu menculik 16 anak. Gunakan mereka untuk mengancam seluruh negara. Dan membuat permintaan untuk bertemu Perdana Menteri. Seluruh negara menolak untuk membiarkan Perdana Menteri menyerah kepada penjahat. Tapi untuk tidak menyakiti lebih banyak anak, Perdana Menteri masih memutuskan untuk bertemu Nana. Mobil Perdana Menteri berjalan perlahan-lahan ke gerbang taman anak. Tapi dia dihentikan oleh Laujia. Laujia memberitahu Premier bahwa Nana telah dilanggar.
Dia takut Nana akan menculik anak itu, bukan hanya untuk mendapatkan kembali padanya, lebih kemungkinan untuk membalas dendam terhadap seluruh negara. Lau Jia mengikuti premier ke Taman Anak. Ditemukan bahwa Nana telah mengatur peralatan siaran langsung. Dengan kata lain, percakapan mereka akan siaran langsung ke penonton nasional. Perdana utama tidak yakin apa yang Nana ingin lakukan. Aku hanya bisa duduk di depan kamera. Nana membuka rekeningnya di komputer. Ini adalah persis 50 juta tebusan yang dia minta dari inspektor polisi. Di depan kamera, dia secara umum mengumumkan bahwa ia akan menyumbangkan 50 juta yuan kepada korban pelanggaran. Dengan premier menekan tombol kirim, uangnya disumbangkan. Sampai saat ini, hanya saat itu semua orang tahu tujuan Nana untuk melakukan semua ini. Dia berharap melalui penculikan ini, biarkan penduduk seluruh negara memperhatikan wanita yang terluka. Dia menyeru Perdana Menteri, saya harap Perdana Menteri akan mempromosikan proses tagihan perlindungan. Dia berharap bahwa tragedinya tidak akan berulang-ulang pada gadis-gadis lain. Dia tidak pernah berpikir benar-benar menyakiti anak-anak taman anak ini. Sebaliknya, semua yang dia lakukan adalah untuk membuat anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik, lingkungan aman. Perdana Menteri pasti mengerti betapa menyakitkan wanita yang tinggal di negara ini. Tapi dia tidak punya hak sendirian. Keputusan proses menentang kasus. Dia hanya bisa berjanji Nana bahwa dia akan menemukan penyerangnya. Tak terduga, Nana berdiri, menunjukkan pistol pada sopir. Supir menangkap pistol Lau Jia. Tujuan pada Nana, namun tembakan tidak terbuka. Nana sedikit menyelamatkan nyawa seseorang. Pada saat ini, harimau terbang telah menyerang. Nana tahu ini kesempatan terakhirnya. Jika kau menembak, dia penjahat. Tapi jika Anda menjatuhkan pistol, dia punya masalah tidur dan makan sepanjang hidupnya. Anda tidak ragu-ragu. Akhir, anak-anak diselamatkan dengan selamat. Nana dihukum di penjara atas pembunuhan, meskipun dia membayar harga untuk apa yang dia lakukan. Tapi tujuannya telah dicapai, mengejutkan seluruh orang. Mereka mulai bangun pada akte perlindungan. Akhirnya, itu ditetapkan pada agenda. Pada akhir film, subtitle ini diperintahkan perlahan-lahan. Selama 2 jam Anda menonton film 8 wanita sedang dilanggar di negara kita. Ini adalah film India terbaru Kamis. Cerita itu terjadi pada hari Kamis, dan India bangun Kamis ini. Pencipta telah memberikan kepada laki-laki kekuatan dan fisik yang lebih tinggi dari wanita. Diharap bahwa kekuatan ini akan digunakan untuk melindungi yang lemah, tapi beberapa orang memilih untuk menggunakannya untuk mengganggu dan menyerang. Seperti yang dikatakan film, ini adalah dilema yang semua wanita India hadapi. Namun, pembicaraan pertumbuhan lama tetap tidak berubah. Tak ada yang mendengarkan rasa sakitnya. Tidak ada yang menyadari tragedi mereka, ketika kekerasan menjadi satu-satunya cara untuk Nana untuk memecahkan masalah mereka. Seberapa menyedihkan ini seharusnya, hanya berharap untuk trauma yang mereka alami, bisa memiliki kesempatan untuk rehabilitasi.